Kalau melihat, semester kedua ini memang kondisinya akan lebih menantang. Jadi, kita akan melihat Bank Indonesia saya rasa, tentu akan menyesuaikan diri apabila Amerika terus menaikkan suku bunganya. Karena pada saat ini perbedaan suku bunga di dalam dengan luar negeri itu sangat tipis. Tentu ini, tidak begitu menguntungkan bagi upaya untuk menjaga stabilitas, kurs rupiah. Rupiah kita dewasa ini lebih stabil karena harga-harga komoditas kita, dan ekspor kita secara keseluruhan juga masih baik. Bagi bank-bank tentu, kondisi makro yang tetap stabil dan kondusif sangat diperlukan agar permintaan kredit yang sekarang sedang berlangsung dan masih bisa terus berlangsung. Namun tadi disampaikan, likuiditas kemungkinan akan sedikit mulai berkurang dan ini akan terjadi tentu saja, bukan perebutan karena ekses likuiditas masih besar, tapi setidak-tidaknya dengan kenaikan giro wajib minimum yang diminta oleh Bank Indonesia, mengakibatkan bank-bank tidak begitu leluasa. Oleh karena itu, mau tidak mau, kondisi ekonomi makro akan mengakibatkan suku bunga akan mulai meningkat di Indonesia. Dan ini tentu akan mengurangi, ekspansi kredit dan ini tentu harus dihitung-hitung kembali oleh bank-bank agar kualitas aset mereka, terutama kredit, tidak cepat memburuk kembali. Mmm. Walaupun tadi saya sampaikan NPL dewasa ini cukup stabil, beberapa bank cukup berhasil dalam melakukan restrunya, dan mudah-mudahan ke depan restrukturisasi bisa terus berlanjut dengan baik dan bahkan seperti saya sampaikan juga, sebetulnya permintaan restru ini sudah jauh berkurang. Mmm. Oke, jadi manajemen resiko apa Pak yang perlu dilakukan oleh perbankan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang akan menghadang Pak ke depannya? Iya, kalau kita melihat strategi mereka semester 1 tahun ini, saya rasa strategi itu masih bisa digunakan, yaitu dengan terus melakukan efisiensi, menekan biaya dana, dan, tentu mengupayakan agar kredit masih bisa terus tumbuh, sehingga dengan demikian mereka masih bisa mengenyam margin yang cukup tinggi. Namun saya rasa, memang tingkat keuntungan atau laba yang mereka nikmati semester 1 ini agak sulit berulang di semester kedua. Namun secara keseluruhan mudah-mudahan saja mereka dengan strategi yang mungkin akan berubah sedikit, tidak terlalu besar dampaknya terhadap, perolehan laba dari bank-bank ini. Secara fundamental perbankan kita masih cukup baik, karena CAR-nya rata-rata masih di atas 25, bahkan ada yang di atas 25% ya. Jadi likuiditas masih tetap ada, modal cukup kuat, NPL terjaga, permintaan kredit mudah-mudahan masih terus akan naik. Jadi kita melihat semester kedua kondisi masih tetap kondusif, tetapi tidak sebaik atau sangat baik sekali seperti semester satu. Oke Pak, lantas jadinya ada nggak sih Pak kategori bank-bank yang lebih beresiko menghadapi tekanan ekonomi global ini Pak? Apakah hanya memang bank dengan big cap saja yang mampu bertahan atau mungkin bank digital, bank menengah juga bisa survive Pak dengan kondisi seperti ini? Dewasa ini saya rasa, dalam situasi ketika ekses likuiditas sangat berlimpah, risiko yang dihadapi oleh sektor perbankan tentu akan semakin, terkendali ya. Jangan lupa bahwa risiko utama yang dihadapi oleh sektor perbankan adalah kekurangan likuiditas, dan itu kita tidak saksikan. Semester 2 juga saya rasa likuiditas masih akan cukup banyak, sehingga risiko bagi bank-bank untuk, mengalami kesulitan likuiditas itu, akan jauh berkurang lah dibandingkan dengan pada awal-awal pandemi dulu. Jadi, saya tidak melihat adanya tekanan terhadap sektor perbankan kita. Dengan fundamental yang cukup baik dan kondisi permintaan kredit yang sedang naik dewasa ini tentu akan memberikan ruang kepada bank-bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil. Memang kalau ada beberapa bank yang masih katakanlah bermasalah, itu lebih karena masalah warisan ya, bukan karena masalah dewasa ini.